sini sendiri ada 3 pilar UPJ, urban, dan SISB dalam keseharian atau kita kenal dengan istilah Green Campus. Kemudian yang kedua, hubungan antara ekonomi dan ekologi. Prinsip dasar ekologi, peran lingkungan hidup dalam kegiatan ekonomi, kegagalan pasar, dan dampak lingkungan. Yang ketiga, hubungan manusia dengan lingkungan hidup, yaitu berupa daya dukung dan daya tampung, daya lingkungan dan depresiasi lingkungan, dampak kerusakan lingkungan pada manusia, dan jejak ekologis berupa populasi dan ekosistem, jejak ekologis, mitigasi jejak ekologis. Kemudian poin kelima atau pertemuan kelima yaitu tentang aspek sosial dalam jejak ekologis berupa budaya dan lingkungan, hukum lingkungan, serta keadilan sosial. Kemudian pertemuan keenam yaitu etika dan kebijakan lingkungan berupa kearifan lokal, etika lingkungan, dan green policy. Kemudian pertemuan 7 kita akan tetap buka kembali secara Zoom yaitu review sebelum UTS. Jadi materi-materi dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 6 kita review. Kemudian ke-8 adalah ujian tengah semester. Ujian tengah semester ini berupa pilihan ganda ya. Jadi nanti di LMS Haruka atau LMS Pintar itu nanti saya akan menyertakan barcode atau link yang nantinya akan masuk ke Google Form ya. Google Form nanti kalian akan mengisi secara pilihan ganda. Jadi ada pilihan ganda, ada pilihan ganda A, B, C, D, ada pilihan ganda benar atau salah seperti itu. Jadi berupa pernyataan. Kemudian pertemuan 9 kita lanjut ke materi air bersih dan sanitasi. Bagaimana peran air bersih dan sanitasi, kriteria air bersih dan sanitasi, kebijakan air bersih dan sanitasi. Ini juga pertemuan 9 kita nanti akan tatap muka secara Zoom. Kemudian pertemuan 10, pembahasannya tentang kota dan komunitas berkelanjutan, yaitu bagaimana kota dan komunitas berkelanjutan, masalah pembangunan kota, serta kebijakan pembangunan kota. Di pertemuan 11, kita akan membahas mengenai konsumsi dan produksi berkelanjutan, yaitu berupa siklus ekonomi, produksi berkelanjutan, serta konsumsi berkelanjutan. Kemudian di pertemuan 12, kita akan membahas mengenai perubahan iklim, bagaimana fenomena perubahan iklim itu sendiri, jejak karbon, dampak perubahan iklim, serta mitigasi perubahan iklim. Kemudian di pertemuan 13, yaitu membahas mengenai ekosistem darat dan ekosistem laut. Bagaimana peran ekosistem darat, kerusakan ekosistem darat, peran ekosistem laut, serta kerusakan dari ekosistem laut itu sendiri. Kemudian di pertemuan 14, kita masuk ke konsep 3R. Padahal sebetulnya saat ini bukan 3R, tapi sudah menjelma menjadi 5R. 5R itu apa? Nanti saya akan lebih jelasnya akan jelaskan di pertemuan 14. Atau saya masuk di pertemuan 15 yang secara tatap muka. Nanti kalau pertemuan 14, biasanya sudah ada video yang sudah disediakan oleh tim pembangunan berkelanjutan. Jadi konsep 3R ini yang paling dasar itu berupa reuse, reuse, dan recycle, serta pengolahan sampah. Yaitu berupa sumber dan klasifikasi sampah, dampak sampah terhadap lingkungan, serta pengelolaan sampah berkelanjutan. Kemudian pertemuan 15 itu ada review sebelum ujian akhir semester. Pertemuan 16, ujian akhir semester. Ujian akhir semester di kelas saya biasanya berupa project. Jadi kalian nanti saya bagi menjadi beberapa kelompok, kalian mengerjakan sesuai dengan topik yang saya sampaikan, saya berikan. Jadi satu kelompok itu tidak boleh sama satu sama lain. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Untuk penilaian sendiri, jadi penilaian sendiri ini dari diskusi mingguan, itu poinnya adalah 10%. Jadi tiap minggu kalau kalian lihat ada forum diskusi itu wajib diisi jika ingin mendapatkan nilai. Tapi kalau misalkan merasa, oh nilai saya udah cukup kok tanpa ada diskusi, mau silakan. Kemudian yang kedua adalah partisipasi live session. Nah, partisipasi live session kita yang
kita sekarang ini itu nilai poinnya adalah 5%. Kemudian tugas, kita nanti ada tugas di pertemuan 12, tugas itu nanti dalam kelompok, itu poinnya adalah 20%. Kemudian ujian tengah semester, poinnya 30%. Kemudian ujian akhir semester atau UAS, poinnya 35%. Nah, untuk tugas sendiri, kurang lebih deskripsinya, kalian nanti membuat esai berupa usulan dalam bentuk proposal mengenai konsep permasalahan, solusi mengenai pembangunan berkelanjutan dengan memilih salah satu tema. Nah, ini contoh tema ya. Kalau untuk tema sebenarnya nanti ada di penjelasan tugas. Jadi contoh temanya misalkan tema 1 tentang tujuan SDGs ke-6 yaitu air bersih dan sanitasi. Tema 2 mengenai tujuan SDGs ke-11 yaitu kota dan komunitas berkelanjutan. Tema 3 tentang tujuan SDGs ke-12 tentang konsumsi dan produksi makan yang berkelanjutan. Tema 4, dampak COVID-19 terhadap pencapaian tujuan SDGs. Nah, nanti beberapa tema ini yang harus kalian pilih. Nah, untuk ini, kalau misalkan untuk tema 1 sampai sekian, itu pengerjaannya kalau tugas, kita sepakati mau secara individu atau per kelompok. Silakan. Gimana, mau individu atau mau kelompok? Untuk tugas mau individu apa kelompok ya? Halo, suara saya terdengar? Harus diputuskan hari ini ya Bu? Apa boleh kita diskusi dulu gitu? Kita harus putuskan hari ini karena kan ini nanti terrecord dan sebagai bukti ke Haruka bahwa tugasnya nanti akan dikerjakan secara individu atau kelompok. Guys. Oke, untuk mempersingkat waktu, jika kalian setuju secara kelompok, mohon raise hand ya. Berarti kalau misalkan lebih banyak ya kelompok, artinya kita akan begitu kelompok. Tapi kalau yang raise hand dikit, berarti kita secara individu. Silakan. Yang raise hand baru 2, ada lagi? Satu, 2, 3, 4, 5, baru 5. Jadi total 22. Silakan, saya kasih waktu. Yang raise hand 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, saya kasih waktu 5 menit lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dari 22, silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dari 22, berarti artinya masih individu ya. Ada lagi? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada lagi? Oke, ini pertama berarti ternyata dari hitungan saya itu paling banyak adalah kelompok. Jadi nanti tugas ini akan dikerjakan secara kelompok. Untuk tugas, kelompok kalian bebas pilih ya untuk tugas. Tapi untuk ujian akhir semester, nanti kelompok saya akan tentukan. Jadi kalau untuk UAS sendiri biasanya maksimal adalah 3 orang. Tapi kalau untuk tugas, itu kalian buat 3 sampai 4 orang, seperti itu ya. Nanti kalian buat esai, jadi usulannya bentuknya proposal. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak Bu. Oke, nanti silakan kalian buat kelompok, kemudian temanya nanti disesuaikan
ketika tugas sudah rilis, biasanya di pertemuan 12 seperti itu ya. Oke, nilai tugas sendiri adalah 20%. Nah, next. Nah, untuk penilaian diskusi mingguan, nah bentuk penilaiannya kalau saya beri excellent artinya poinnya adalah 1. Kalau like 0,8, kalau tanpa like dan excellent 0,2. Nah, jika diakumulasikan poin lebih besar daripada 10, maka nilai akhir adalah 100. Kalau misalkan poinnya kurang dari 9,99, artinya nilai akhir dari poin itu kita kalikan dengan 10. Seperti itu. Jadi misalkan poinnya 8,9, maka 8,9 dikalikan dengan 10, artinya 89,9. Nah, kebijakan kelas sendiri bahwa artinya kalian harus menyelesaikan 100% setiap aktivitas tugas mingguan berupa pre dan post kuis. Kuis latihan, melihat video kelas, mendengarkan audio, membaca transkrip dan materi presentasi slide atau PPT, menyelesaikan tugas dan diskusi mingguan, berpartisipasi pada live session dengan dosen sesuai jadwal, berusaha untuk mendapatkan catatan, pengumuman, dan informasi lainnya dari rekan-rekan kelasnya dalam kondisi darurat. Kemudian kebijakan kehadiran sendiri, mahasiswa yang tidak menyelesaikan 100% untuk setiap aktivitas tugas mingguan sebelum tanggal jatuh tempo, maka dihitung tidak hadir pada sesi minggu tersebut atau absen. Jumlah maksimal untuk tidak hadir dalam mata kuliah ini adalah 4 kali. Jadi misalkan 4 kali kalian nggak ikut forum, nggak ikut yang lain-lain, seperti itu. Nah, mahasiswa yang tidak lulus nanti diwajibkan untuk mengambil ulang mata kuliah ini. Jadi untuk untuk mahasiswa yang tidak lulus dalam mata kuliah ini, maka harus wajib ya. Kemudian untuk tugas sendiri, nanti semua tugas harus dikumpulkan dan sesuai tanggal dan waktu yang sudah ditetapkan. Jadi mahasiswa dapat mengumpulkan tugas manapun sebelum tanggal jatuh tempo. Jadi hanya topik-topik penting yang akan dibahas di kelas. Serta mahasiswa diwajibkan untuk membaca topik-topik terkait sebelum sesi kelas dimulai. Nah, ini standar cara komunikasi dengan saya atau sebagai dosen. Jadi semua email atau postingan diskusi nanti akan mendapatkan jawaban dan komentar dari saya selaku dosen maksimal 3 kali 24 jam. Kemudian para dosen memiliki hak untuk tidak menjawab email dan forum yang berkarakter. Jadi kalau non-UPJ, pastikan bahwa setiap email yang dikirimkan untuk mencantumkan nama mahasiswa, judul mata kuliah, waktu kuliah, dan tujuan singkat pada subjek pada email. Kemudian kalau misalkan tanpa subjek, nah gunakanlah pengejaan dan tata bahasa yang benar pada setiap email. Tidak benar, buruk, atau tidak sopan. Bersikaplah secara bertanggung jawab, berkomunikasi secara sopan dan profesional, tata bahasa, pengejaan, profesionalisme, maka akan berakibat fatal untuk kalian sendiri. Terkait dengan penyerahan dan pengumpulan tugas, walaupun tugasnya itu kelompok ya, artinya jangan terus kalian, misalkan si Aas mengumpulkan tugas, tapi teman yang lain enggak, itu tidak. Jadi tugas walaupun kelompok tetap setiap mahasiswa wajib mengumpulkan tugas, karena mahasiswa yang tidak mengumpulkan tugas artinya tidak muncul di LMS saya. Artinya apa? Artinya tidak akan saya nilai. Nah, dukungan pembelajaran itu kalian bisa menggunakan layanan helpdesk chat, yaitu Senin sampai Jumat jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. Kemudian layanan helpdesk tiket itu Senin sampai Jumat jam 9 pagi sampai setengah 2 pagi ya. Kemudian Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional jam 10 sampai dengan jam 10 malam. 10 pagi sampai 10 malam. Nah, ini sudah cukup lama ya waktunya ya. Pustaka yang saya gunakan ada beberapa, yaitu ada Ayers John C. 2017 mengenai Sustainability and Environmental Science Perspective, Taylor and Francis Group. Kemudian ada McConnell, Robert L. Daniel C. Abel, 2008, kemudian Environmental Issue, An Introduction to Sustainability, third edition, keluaran dari Person.
Kemudian ada Robertson, Margaret, 2017, Dictionary of Sustainability, Taylor and Francis Group. Kemudian ada Wright, Richard, Dorothy F. Burns tahun 2011, dan beberapa sumber lain yang akan dipakai. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Saya rasa tidak ada. Saya akan lanjut ya. Masuk materi. Nah, kita masuk ke materi yaitu bagaimana konsep dan pengertian dari pembangunan berkelanjutan. Outline-nya sendiri yaitu tujuan kita belajar pembangunan berkelanjutan, kemudian latar belakang pembangunan berkelanjutan, kemudian paradigma dalam pembangunan berkelanjutan, kemudian 3 pilar pembangunan berkelanjutan, kemudian pengertian pembangunan berkelanjutan, serta yang terakhir adalah masalah lingkungan. Tujuan dari pembelajaran kita, kenapa kita harus mempelajari pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana kita nantinya bisa menjelaskan 3 pilar dasar dari pembangunan berkelanjutan itu sendiri. Jadi yang melatar belakangi pembangunan berkelanjutan sesungguhnya adalah pembangunan konvensional saat ini hanya berfokus kepada sistem ekonomi saja. Kalau kita lihat di sini banyak ya rumah kumuh yang berjajar, yang tidak terawat, itu karena apa? Karena pembangunan saat ini hanya berfokus pada siklus ekonomi. Serta penerapan pembangunan konvensional yang sangat tergantung pada siklus ekonomi itulah nantinya akan memberikan dampak negatif. Yang pertama yaitu berupa dampak sosial, yaitu berupa apa? Kesenjangan, kesejahteraan yang tidak merata, banyak yang warga yang miskin nantinya, banyak yang tidak setaraan jenjang dan sebagainya. Kemudian kalau secara dampak ekologi, adanya eksploitasi hutan secara besar-besaran. Kemudian ada eksploitasi lingkungan. Dampaknya apa? Ujung-ujungnya poinnya adalah pencemaran lingkungan. Berikut adalah 3 pilar dari pembangunan berkelanjutan itu sendiri, yaitu kita bisa lihat dari segi sosial atau people, yaitu kualitas sumber daya manusia, keadilan sosial, dan standar hidup yang layak. Kalau kita tinjau dari planet atau ekologi, yaitu kelestarian lingkungan untuk mendukung kelangsungan hidup. Kemudian kalau kita lihat dari segi profit atau ekonomi, produksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Nah, inilah 3 pilar ini yang membentuk adalah SED. Sedangkan SED sendiri yaitu memanfaatkan teknologi dan ilmu pengetahuan supaya apa? Supaya nantinya kegiatan ekonomi lebih efisien dan ramah lingkungan serta didukung oleh sumber daya manusia yang pastinya nantinya akan berkualitas. Lalu apa yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan itu sendiri? Yaitu artinya kita harus membangun. Pasti kita membangun. Sebuah negara itu tidak akan bisa berdiri tanpa adanya pembangunan. Tapi membangun seperti apa? Membangun untuk kebutuhan saat ini itu tanpa merusak. Agar tujuannya apa? Tujuannya, goals-nya adalah supaya masa depan itu tetap terpenuhi. Jadi dalam jangka waktu tidak 1-5 tahun saja, tapi dalam jangka waktu ratusan tahun. Artinya lingkungan saat ini masih bisa menampung pola hidup, masih bisa menampung kehidupan dengan cara apa? Dengan cara kita membangun tapi tanpa merusak. Itu yang menjadi PR semua praktisi, semua para ahli itu belum bisa menjawab bagaimana cara membangun tanpa merusak. Kemudian lanjut lagi adalah keberlanjutan berantai. Jadi menurut IAS tahun 2017, ekonomi yang sehat dan berlanjut membutuhkan masyarakat yang berkelanjutan. Artinya apa? Artinya agar masyarakat nantinya menjadi lebih lanjut, lebih berkelanjutan, lebih memiliki pola hidup yang baik, yang nantinya dibutuhkan oleh lingkungan yang berkelanjutan. Kalau kita lihat di sini, ini sangat bersinergi satu sama lain, yaitu berupa lingkungan. Lingkungan itu nanti di dalamnya ada apa? Ada masyarakat. Masyarakat tentunya membutuhkan sebuah siklus ekonomi. Jadi 3 komponen utama menurut IAS 2017 yaitu berupa lingkungan, masyarakat, serta ekonomi. Lalu pembangunan berkelanjutan itu sendiri seperti apa sih? Jadi pembangunan berkelanjutan itu sendiri adalah sebuah konsep pembangunan yang mengacu pada keseimbangan aspek ekologi, yaitu artinya planet, ekonomi artinya profit, manusia artinya people. Keseimbangan dari 3 aspek tersebut nantinya akan diharapkan untuk menghasilkan sebuah pola pembangunan yang lebih adaptif, yang lebih bisa diserap oleh masyarakat, yang lebih kreatif, serta yang pastinya lebih bisa kita
Amili adalah berkelanjutan, seperti itu. Lanjut adalah perangkat pengukur berlanjutan atau circle of sustainability. Nah, itu dari sisi ekonomi. Sisi ekonomi apa aja sih? Produksi dan sumber, pertukaran dan transfer, akunting dan aturan-aturan mainnya, konsumsi dan pemakaian, buruh dan kesejahteraan, teknologi dan infrastruktur, serta kekayaan dan distribusi. Bagaimana dengan segi politik? Emang politik ada ngaruhnya? Ada dong. Politik itu nanti hubungannya dengan organisasi dan pemerintahan, hukum dan keadilan, representasi dan negosiasi, keamanan dan kesesuaian, dialog dan rekonsiliasi, serta etika dan akuntabilitas. Bagaimana dari sisi ekologi? Ekologi artinya apa? Lingkungan. Berarti ya, hubungannya apa? Materi dan energi, air dan udara, flora dan fauna, habitat dan pangan, ruang dan tempat, konstruksi dan pemukiman, serta emisi dan sampah. Bagaimana dengan budaya? Budaya sendiri salah satunya adalah partisipasi dan identitas, rekreasi dan kreativitas, ingatan dan proyeksi, kepercayaan dan makna, gender dan generasi, kemudian penelitian dan pengajaran, serta yang terakhir apa? Kesejahteraan dan kesehatan. Itu yang pasti di dalam siklus atau di dalam kelompok komponen budaya. Kalau kita lihat di sini ada 17 tujuan global. Yang pertama kalau kita lihat di sini adalah menghapus kemiskinan. Kemudian yang kedua tujuannya dari global untuk pembangunan berkelanjutan adalah mengakhiri kelaparan. Yang ketiga dari segi kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Kemudian dari segi pendidikan kita harus mencapai pendidikan yang bermutu. Yang bermutu itu dalam arti semua aspek masyarakat harus mendapatkan pendidikan yang layak. Yang layak itu artinya apa? Yang setara dengan masyarakat. Jadi antara masyarakat kota dan masyarakat pedesaan itu tidak ada timpang yang sangat jauh di segi pendidikan. Makanya disebut juga pendidikan bermutu. Kemudian yang kelima adalah kesetaraan gender. Jadi dengan adanya kesetaraan gender ini nantinya diharapkan berkurangnya adanya pelecehan seksual. Jadi pelecehan seksual itu sangat berkaitan dengan kesetaraan gender. Jadi kalau misalkan selama ini kita masih banyak hal-hal seperti itu, artinya apa? Artinya konsep atau tujuan yang kelima ini belum tercapai secara maksimal seperti itu. Kemudian yang keenam, akses air bersih dan sanitasi. Yang ketujuh, energi bersih dan terjangkau. Kemudian yang kedelapan, bagaimana kita mencapai pekerjaan yang layak serta pertumbuhan ekonomi yang baik. Nah, itu ada di konsep tujuan 8. Tujuan 9 adalah infrastruktur berupa industri dan inovasi. Artinya inovasi itu sangat mendukung adanya keberlanjutan sebuah industri. Jadi itulah mengapa di konsep 9 adalah infrastruktur, yaitu berupa industri dan inovasi. Kemudian yang ke-10, mengurangi ketimpangan. 11, kota dan komunitas yang berkelanjutan. Kemudian ke-12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Artinya bertanggung jawab apa? Kita mengkonsumsi, tapi kita juga memikirkan sustainability-nya, memikirkan keberlanjutan. Kemudian yang ke-13 adalah penanganan perubahan iklim. Yang ke-14, menjaga ekosistem laut. Yang ke-15, menjaga ekosistem darat. Yang ke-16, perdamaian. Artinya apa? Adanya keadilan dan kelembagaan yang sangat kuat, di mana tanpa adanya pengaruh dari aspek luar. Aspek luar sendiri seperti apa? Misalkan negara lain. Negara lain memang berpengaruh kepada negara kita, tapi jangan sampai negara kita disetir oleh negara lain seperti itu. Makanya dengan tidak kita bisa independently, kita berdiri sendiri, makanya terjadilah perdamaian. Kemudian yang ke-17 yang tidak kalah penting adalah kemitraan. Untuk apa? Untuk mencapai ke-17 tujuan global dari pembangunan berkelanjutan. Sekian dari saya untuk penjelasan di awal tentang apa itu pembangunan berkelanjutan. Sampai di sini apakah ada pertanyaan?